ribut aja kerjaannya, anak-anak nggak betah. Saudara, kita berdua lah yang menentukan surga atau neraka di rumah tangga kita. Maka itu suami istri hierarki harus kita perhatikan baik-baik. Jangan beri kesempatan kepada iblis. Kejadian pasal 2. Suatu hari saya tanya begini kepada Papa di surga, beri saya satu ayat saja yang menjadi barometer. Artinya begini, kenapa di semua keluarga yang punya bayi ada satu benda yang hampir nggak boleh tidak ada, yaitu termometer untuk mengukur panas tubuh anak. Betul tidak? Kenapa kalau tiba-tiba anak panas kita langsung tahu berapa ini panas? Nah saudara, saya tanya pada Papa suatu hari, Papa tunjukkan saya satu ayat saja yang merupakan jawaban tepat rumah tangga kami ini aman atau tidak. Ternyata ayatnya kembali bicara tempat tidur. Kita lihat ayat yang ke-21 saudara. Bunyinya apa? Lalu Yahweh Tuhan membuat siapa? Adam itu bagaimana? Tidur nyenyak. Catat itu. Di dalam bahasa medis ini bius total. Sebab Adam akan operasi tulang rusuk. Jadi ini operasi pertama di dunia saudara. Maka itu dibius total, tidur nyenyak. Nah waktu Adam dibius total, dia tidak tahu tangan Tuhan sedang buat apa. Lalu begitu selesai, Hawa dijadikan terus dibawa kepada Adam. Nah ayat 23 itu Adam baru bangun. Tiba-tiba kelihatan perempuan. Nah sekarang bacakan pengantin lagi. Baca baik-baik kata ini. Apa perkataan seorang suami begitu bangun dari tidurnya melihat istrinya? Baca. Lalu berkatalah manusia itu. Nah awas, intonasi yang tepat. Inilah dia. Nah kurang intonasi yang begitu. Inilah dia itu surprise. Inilah dia. Ya begitu, lumayan. Tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Ia akan dinamai perempuan sebab ia diambil dari laki-laki. Ya. Begitu seorang suami bangun dari tidur nyenyaknya lalu melihat istrinya, saudara, inilah firman yang akan menentukan rumah tangga kita aman atau tidak. Saya bersyukur. Nah untuk kalian ayat ini gak bisa berlaku besok. Paling tidak tunggu sampai tahun ketiga. Jadi begini ya ibu-ibu, istri-istri, besok bangun agak siang dari suami. Suami, ayat ini untuk kita. Wow, saya kagum pada firman ini. Maka itu kepada teman-teman hamba Tuhan saya pun sampaikan kebenaran ini untuk menilai, mendeteksi rumah tangga kita masih aman, utuh, sempurna atau tidak. Ini ayat. Begini, begitu suami bangun pagi hari, melihat istrinya masih tergolek tidur, begitu kita melek, jujur ya suami, apa reaksi yang muncul pertama di hati kita melihat seonggok daging ini tadi? Ngerti kata ini? Ini serius. Oh saudara, ini dahsyat firman ini. Ternyata ada cukup banyak suami yang berkata gini, begitu melihat istrinya, aduh gemuk sekali. Maka itu saya beritahu, istri-istri yang suka disuruh kurus oleh suaminya, laporkan suaminya kepada saudara, nanti saya jemur dia sampai kering. Kalau tidak, saya akan minta Tuhan supaya suamimu yang hamil dan beranak supaya tahu rasa. Dengar suami-suami, hormon perempuan itu jauh lebih cepat melar dalam kodratnya daripada hormon laki-laki. Katakan amin, laki-laki supaya tahu mulai hari ini. Jadi kalau perempuan bawaannya gemuk, itu memang kodratnya. Apalagi kalau perempuan sudah pernah melahirkan, sulit kembali. Maka itu tiap kali memberkati pernikahan, saya minta pengantin lagi harus diucapkan satu kalimat, aku terima kamu kurus maupun gemuk. Ucapkan itu nanti kamu ya. Karena banyak suami kurang ajar sekarang. Istri suruh senam, suruh diet, suruh lari. Kurang ajar betul kamu, menyiksa istrimu itu. Maka itu suami-suami ayat ini luar biasa. Apakah kita masih kagum pada istri kita? Kalau kita bangun pagi lihat dia masih tergolek di situ, jangan sampai bilang kenapa dia nggak seperti istri tetanggaku. Makin celaka rumah tangga itu kalau begitu.
Hebat bukan ayat ini? Inilah dia. Wah, kagum sekali. Jujur suami, sampai di mana penilaian, gairah, pandangan kita pada istri kita itu menentukan rumah tangga kita. Jadi kembali tempat tidur lagi yang dibahas. Hebat sekali firman Tuhan. 24, baca dulu. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Ayat ini mubazir, saudara. Sebetulnya nggak perlu diucapkan, semua orang tahu kalau Adam dan Hawa adalah pengantin, nggak pernah punya mertua dan orang tua. Betul tidak? Tapi kenapa Yahweh berfirman? Nah, kalau untuk Adam meninggalkan siapa? Nggak punya orang tua. Tapi kenapa firman diucapkan? Dahsyat sekali, saudara. Ini yang Tuhan sedang buat. Begitu nanti kalau pengantin laki sudah nggak ada orang tua, nggak wakil kakak, tapi yang pengantin perempuan ada orang tua. Dengarkan semua orang tua yang menikahkan anak. Salah satu pertanyaan khusus dalam konseling pernikahan, kalau anak mama, orang Jawa bilang mbok-mboken, tahu intinya, itu nggak boleh dikawinkan. Kalau anak mbok-mboken dikawinkan, mantunya cepat mati. Kenapa? Karena mertua akan ngurus tiap hari, ditelepon tiap hari. Anakku kamu apakan, anakku kamu apakan. Maka itu setelah menikah, orang tua tidak boleh ikut campur di rumah tangga anak. Dalam hukum negara, maka itu kenapa 2 orang saja melibatkan pemerintah. Karena dalam hukum negara, pernikahan itu pembentukan negara baru. Jadi orang tua laki dan perempuan tidak boleh ikut campur, karena orang tua itu negara lain. Nah, kalau sampai ada negara lain mencampuri negara baru, itu namanya invasi, dan itu perang. Nah, kita orang tua nanti berdiri di belakang anak-anak ketika mereka berlutut, lepaskan tanggung jawab mulai hari ini, itu hak Tuhan. Secara psikologis ayat ini luar biasa. Ayo kita ngaku, orang timur sesalah-salahnya mantu dan anak, yang namanya orang tua lebih bela siapa? Ayo ngaku, ya bela anak dong. Nah, itu sebabnya ayat ini dituliskan Tuhan. Begitu menikah, putus soal tanggung jawab. Kalau orang tua dengar apa-apa di rumah tangga anak, orang tuanya bisa berdoa. Dan kalau ada apa-apa dengan kalian, datang kepada gembala, bukan melapor pada orang tua. Janji. Maka itu laki-laki, engkau harus ucapan janji nih kamu nanti. Maka itu bapak ibunya Linda gak usah khawatir, pasti aman. Saya tinggal di Papua, kalau sampai Leo macam-macam tak gorok dia. Nanti jangan khawatir pak. Janji kamu ya. Saudara, ini kebenaran yang luar biasa. 25, bagian terakhir. Mereka keduanya telanjang, manusia dan istrinya itu, tetapi mereka tidak merasa malu. Ayat ini pun hebat. Hebatnya di mana? Sangat mubazir. Ngapain Yahweh berfirman tentang mereka 2 telanjang? Semua manusia di dunia tahu bahwa Adam dan Hawa itu telanjang, karena zaman itu belum ada pabrik tekstil. Tapi mengapa firman ini disampaikan bahwa begitu menikah suami istri harus telanjang? Saudara, ibu bapak yang dikasihi Tuhan, kata telanjang di sini tidak bicara tentang seks sama sekali. Ini hebatnya Tuhan. Lalu bicara apa kata telanjang di sini? Ternyata berbicara tentang 2 hal suami istri, dan penting untuk kalian. 1, komunikasi. 2, keterbukaan. Saya akan terangkan yang kedua. Saudara, satu-satunya hal yang tidak boleh terjadi dalam sebuah keluarga adalah rasa curiga. Kalau kita 2 dirasuki rasa curiga, berarti rumah tangga kita sudah hancur. Suami istri sangat diperlukan kepercayaan. Untuk itu ketelanjangan itu mutlak. Kalau orang Jawa punya kata sakti, saya suka, bloko suto. Saya nggak tahu bahasa Bataknya apa, itu cari saja. Artinya transparan. Bloko suto itu artinya tembus pandang. Artinya mulut hati sama, luar dalam sama. Dengarkan suami istri, tidak boleh ada rahasia di antara kalian. Maka itu mengapa pernikahan Kristen harta tidak boleh pisah. Awas yang menikah seorang Kristen harta pisah. Kenapa tidak boleh? Firman Yesus berkata,